Ini tugas sekolah minggu aku, Jose. Pesan rahasia dari Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Kak. Kakak-kakak, ini aktivitas aku pesan rahasia dari Tuhan. Pesan rahasia dari Tuhan untuk Maura adalah Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Kakak Layan, ini aktivitasku. Namaku Renata Gabriela Pasulatan, kelas 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak dan teman-teman, selamat siang. Aku sudah mengerjakan tugas yang diberikan kakak-kakak minggu ini. Tugasnya mencari pesan rahasia. Pesannya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat nih, sama kayak Kak Martin dan Kak Amanda, Wah, sehat-sehat. puji Tuhan ya, berarti kita bisa melakukan impa kita pada pagi hari ini. Benar banget Kak Martin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdiri dulu. Kita mau ngapain nih Kak? Kita mau pemanasan dulu Kak Martin biar adik-adik di rumah dan Kak Martin dan Kak Amanda makin semangat. Mau ibadah kita harus semangat. Nah, adik-adik, SBM kita ini ada 3 lagu. Yang pertama dari Terbit Matahari, yang kedua Kapalku Miring, dan ditutup dengan Bapak Abraham. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
memulai impak kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Mars Vokat PA sambil bangkit berdiri. Wujudkan kasih lahir, menyatakan terang ini. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam diri kita. Kerja yang terus setia dan dengan sukacita Kau merawat benih-benih kami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, sebelum kita memulai impak kita menyanyikan dulu dari Kidung Ceria 354 yang berjudul Suci, Suci, Suci. Adik-adik, untuk mengawali impak kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Kamanda. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai impak kami. Berkatlah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatlah kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-6. Yesaya 44, ayat 6. Sudah dapat semua adik-adik? Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pemberitaan firman kita menyanyikan dulu dari Kidung Ceria 147, judulnya apa, Kak? Makin dekat Tuhan.
sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangannya, kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengajarkan adik-adik kami yang kecil ini untuk tetap setia, taat, dan selalu mengasihi Engkau menjelang hari Natal ini, sehingga setiap impa firman Tuhan yang sudah diberikan boleh menjadikan adik-adik kami semakin bersyukur untuk menerima apapun dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 1-10 yang berbunyi, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semara Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Adik, dari firman yang sudah kita dengar tadi, Kak Selin mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik lihat ini. Adik-adik lihat kan? Dia kenapa adik-adik? Iya, suasana hatinya sedang sedih. Lihat dia menangis adik-adik. Dia sedang sedih. Dia sedang berduka cita. Kalau yang ini beda ya adik-adik. Dia tadinya sedih, tiba-tiba menjadi senang. Dia menjadi sukacita adik-adik. Lihat dia senyum adik-adik. Kalau yang ini tadi dia menangis adik-adik. Dia sedang bersedih. Tapi kalau yang ini dia senyum, dia gembira dan bersukacita adik-adik. Dia sedang senang. Nah, Kak Selin mau tanya nih, adik-adik lebih suka situasi yang mana? Adik-adik lebih suka suasana sedih, menangis, atau suasana yang senang, senyum, penuh dengan sukacita?
Kalau Kak Selin sih lebih suka yang ini adik-adik. Kak Selin lebih suka suasana yang penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman, penuh dengan kegembiraan. Adik-adik di rumah juga pasti lebih suka situasi ini kan? Dimana kita penuh dengan senyuman, penuh dengan sukacita adik-adik. Pasti adik-adik juga nggak suka kan selalu bersedih hati. Adik-adik pasti lebih suka dengan situasi yang penuh dengan sukacita. Nah, sama seperti firman Tuhan kita di hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan Allah bisa mengubah situasi atau suasana yang sedih, suasana yang berduka cita menjadi suasana yang bergembira, suasana yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita adik-adik. Wah, Tuhan Allah ternyata sangat hebat adik-adik. Ia sangat istimewa karena ia bisa mengubah segala sesuatu yang menyedihkan menjadi sesuatu yang menyenangkan adik-adik. Begitu pula dengan kehidupan kita adik-adik. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Allah dengan tekun berdoa, rajin beribadah, ikut impah, pasti Tuhan Allah akan memberikan kita kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang baik adik-adik. Penuh dengan hal-hal sukacita, kesenangan, kegembiraan. Bukti bahwa Tuhan bisa membuat situasi yang tadinya sedih menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Misalnya, Tuhan bisa menyembuhkan adik-adik yang tadinya sakit menjadi kembali sehat. Tuhan juga bisa menghibur adik-adik yang sedih sehingga adik-adik kembali bersukacita. Lalu Tuhan juga bisa menolong adik-adik yang sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, itu semua bukti bahwa Tuhan memang bisa mengubah segala situasi yang menyedihkan, situasi yang buruk menjadi situasi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan dan kegembiraan adik-adik. Adik-adik, bersama dengan Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun kita untuk menuju kepada hal-hal yang baik adik-adik. Tuhan akan menjauhkan segala hal-hal buruk, segala hal-hal yang menyedihkan dari kehidupan kita. Tuhan akan jauhkan adik-adik kalau kita selalu percaya kepada Tuhan Allah. Nah adik-adik, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita itu punya Tuhan yang sangat hebat, yang sangat baik, sehingga Dia mau selalu membuat kita senang adik-adik. Jadi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik dan mau selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya yaitu ada karton buffalo, lem, dan gunting. Langkah yang pertama, kita ambil satu karton buffalo yang sudah kita bagi 4. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil satu karton buffalo berwarna merah dan kita gunting membentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita ambil satu karton buffalo lagi dan kita bentuk lingkaran seperti ini adik-adik. Setelah itu, yang tadi sudah kita bentuk lingkaran, kita beri lem adik-adik. Kita tempelkan pada karton yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Selanjutnya, karton buffalo yang sudah kita bentuk segitiga tadi kita beri lem adik-adik. Kita tempelkan seperti ini. Setelah itu, bagian atasnya kita lipat ke belakang adik-adik untuk membuat topi Santa Claus. Dan kita beri lingkaran berwarna putih seperti ini. Lingkarannya kecil aja ya adik-adik. Selanjutnya kita gunting
kertas berwarna putih dan kita tempelkan seperti ini adik-adik. Nah, setelah ini kita ambil satu kertas berwarna putih polos dan kita lipat menjadi dua adik-adik seperti ini. Kemudian kita gunting ya adik-adik. Untuk mengguntingnya adik-adik bisa minta tolong mama dan papa yang ada di rumah ya. Nah, kertas ini akan kita lipat membentuk kipas adik-adik. Ikutin kakak ya caranya. Jadi deh kipasnya. Setelah itu kipas yang tadi kita buat kita beri lem adik-adik. Untuk kita tempelkan pada Santa Claus yang akan kita buat ini. Seperti ini ya adik-adik nempelnya. Nah, setelah itu kita ambil satu lingkaran kecil untuk membentuk hidungnya adik-adik. Seperti ini. Kemudian kita gambarkan matanya ya adik-adik. Jadi deh kartu santanya. Nah, di baliknya sekarang adik-adik tulis, "Aku anak baik seperti Tuhan Yesus." Untuk hiasannya sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Dan bila sudah selesai, jangan lupa adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita nyanyi jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang selalu mengucap syukur untuk apapun yang kami punya, yang kami rasakan, sehingga kami boleh membagikan apa yang kami punya kepada orang lain dan bisa berbagi tentang kasih-Mu yang luar biasa. Ajar kami juga agar selalu takut dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dipimpin, sudah diberikan kasih-Mu sehingga kami boleh mengerti di dalam kehidupan kami tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga buat pekat pelayanan anak yang saat ini sedang mempersiapkan untuk Natal online bersama, untuk setiap lomba kartu Natal, untuk setiap
apapun yang menjadi kebutuhan dalam Natal, khususnya untuk dana, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah di dalam menyambut Natal ini di masa pandemik, kami boleh lebih mengucap syukur, bukan lebih bersenang-senang, tapi berbagi dengan kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk mengingat orang lain yang membutuhkan. Kami juga berdoa buat Gereja Petra. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu kami boleh membangun gereja kami. Kau juga berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan para majelis dan semua yang berada di dalamnya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka sehingga tugas dan pelayanan mereka boleh memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga kakak-kakak pelayan PA yang selalu hadir ya Tuhan di dalam setiap pekat PA, di dalam setiap pelayanannya setiap hari Minggu. Kau berkati ya Tuhan tim-tim kreatif yang boleh menjadikan IMPA ini luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami juga boleh membawa bangsa dan negara kami boleh mengucap syukur di masa pandemik ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengucap syukur, kami boleh membantu orang lain, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh taat di dalam nama-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkehendak dalam hidup kami dan sisa waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah Engkau dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online setiap minggunya. Adik-adik jangan lupa melakukan aktivitas dan mengirimnya ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Lalu yang kedua, Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik mengikuti lomba Natal Pekat PA, yaitu membuat kartu Natal. Jangan lupa mengirimkan fotonya, foto hasil karya adik-adik ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Adik-adik, Kak Amanda juga mau menginfokan bahwa ibadah Natal Pekat PA yang akan dilakukan secara online pada hari Minggu 27 Desember 2020. Sekian dulu info warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung IMPA kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 251 yang berjudul Ingat akan nama Yesus. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tiba waktunya untuk kita berpisah di dalam IMPA ini. Bukan berpisah terus, tapi kita akan bersama-sama lagi di minggu depan untuk mendengarkan firman Tuhan di IMPA online. Pesan Kak Sarah, tetap taat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar Tuhan Yesus mengasihi kita di masa-masa pandemik ini dan menyertai adik-adik dan keluarga. Sekarang kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh berdoa bersama. Kami mengucap syukur buat akhir IMPA online ini. Kami juga berterima kasih karena kami sudah diberikan penyertaan-Mu untuk telinga mata kami ya Tuhan, agar mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah adik-adik kami yang kecil di rumah boleh melakukan firman-Mu yang dituntun oleh kedua orang tua atau siapapun di dalam keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam kasih-Mu dan penyertaan-Mu sampai mereka mengenal Engkau sesungguhnya di masa-masa dewasa mereka ya Tuhan. Berikan keluarga mereka kesehatan, penyertaan daripada-Mu, berkat yang melimpah juga di dalam nama-Mu untuk keluarga adik-adik kami di rumah, kesehatan dan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan, Kau saja yang boleh melengkapi dengan waktu-Mu. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih-Mu ya Bapa yang terus mempertemukan kami dalam setiap apapun di dalam pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin.